Halo, ini adalah Part-Time Dachas Full-Time Human Podcast bersama saya, Fauzia. Saya ini hobinya baca, kadang juga suka nulis, dan saya paling senang ngobrol. Jadi di podcast ini saya akan ngobrolin hal-hal yang saya baca atau yang saya tulis. Hari ini saya ingin ngobrolin tentang tindakan efektif dan sederhana yang saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca di lingkungan pergaulan. Jadi obrolan hari ini saya ambil dari jawaban saya di platform Quora. Nah, sebetulnya saya sendiri nih tidak pernah secara sengaja ingin meningkatkan minat membaca di lingkungan sekitar saya ya. Tapi pada dasarnya saya memang suka membaca dan menulis sehingga aktivitas tersebutlah yang sering saya lakukan dan mungkin dilihat ya oleh orang lain. Nah, saya juga termasuk beruntung karena saat ini sedang bekerja di sebuah rumah penerbitan sehingga akses saya kepada buku dan penulis-penulis itu semakin terbuka. Nah, saya pribadi merasa mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan membaca dan menulis sehingga saya ingin orang lain juga merasakan hal tersebut. Nah, ini ada beberapa tindakan sederhana tapi saya nggak tahu ya apakah memang efektif atau tidak, tapi yang bisa saya lakukan untuk menyebarkan asiknya kegiatan membaca dan menulis. Yang pertama adalah membicarakan isi suatu buku yang bermanfaat bagi saya pribadi ya ketika misalnya ngobrol sama temen gitu. Nah, saya pernah nih mendapatkan salah satu komentar dari salah satu teman di kantor. Nah, beliau ini berkomentar bahwa dia tuh ngelihat saya jadi dari sudut pandang yang berbeda setelah kami sempat ngobrol tentang metode KonMari yang memang saya suka dan saya jalani gitu. Dia juga bilang selama ini saya ini di mata dia terlihat sebagai orang yang dalam tanda kutip biasa-biasa aja gitu. Pas udah ngobrol tentang terutama buku, ternyata orangnya menyenangkan dan menarik ya gitu kan. Nah, teman saya ini juga jadi semakin semangat nih baca buku Marie Kondo yang judulnya The Life Changing Magic of Tidying Up. Nah, terus kegiatan selanjutnya yang biasanya saya lakukan adalah membuat video yang membahas isi suatu buku. Ada beberapa video yang saya buat, saya unggah di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube dengan harapan semakin banyak orang yang menyadari bahwa kegiatan membaca buku itu bermanfaat gitu. Misalnya aja sebagai media pembelajaran untuk anak atau juga quality time bersama anak ya, terutama yang sudah punya anak. Kegiatan berikutnya adalah memanfaatkan waktu luang untuk membaca buku. Ini pasti banget gitu kan. Jadi daripada terus-terusan mainin smartphone atau nonton YouTube gitu kan, saya lebih kadang memilih untuk membaca buku nih kalau ngisi waktu santai, misalnya kayak lagi nunggu di stasiun atau bandara, atau misalnya lagi naik bis atau naik kereta, atau menunggu giliran diperiksa oleh dokter. Biasanya saya bawa satu buku supaya nggak terus-terusan main handphone gitu kan. Nah, kegiatan selanjutnya adalah memberikan hadiah berupa buku nih, terutama kepada anak-anak. Nih, apalagi kalau sedang ada bazar buku murah nih, biasanya saya menyempatkan untuk membeli beberapa buku. Terkadang langsung saya kasihin gitu kan, atau kadang juga ditaruh di rumah untuk hadiah anak temen atau saudara yang kebetulan berkunjung gitu. Saya juga kadang memberikan buku yang sudah saya baca ke teman atau saudara yang tertarik untuk membaca. Nah, jadi semoga dengan buku itu menjadi hadiah yang bermanfaat. Kegiatan selanjutnya adalah membagikan kutipan menarik atau inspiratif dari buku yang sedang saya baca di media sosial seperti di status WhatsApp, di Instagram Story atau di Facebook Story atau Twitter gitu kan. Biasanya ada aja yang komentar dan jadi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut isi buku tersebut. Nih, misalnya ada satu quote nih dari bukunya Mas Aji Santoso Putro berjudul Mengheningkan Cinta yang pernah saya bagikan di media sosial. Berkali-kali ingatkan diri, setiap orang sudah punya jatah waktu dan ceritanya sendiri-sendiri. Kalau memaksa diri agar wisuda, bekerja, menikah, punya anak, dan sebagainya secepat orang lain, barangkali malah tak baik. Penyelamat jiwa yang dibutuhkan pada zaman sekarang, kurangi membandingkan. Aji Santoso Putro. Nah, itu tadi quotes-nya menyentuh ya dan inspiratif.
Kegiatan berikutnya adalah belajar menulis dengan baik dan benar. Misalnya ketika mengetik pesan via WhatsApp atau menulis di media sosial. Nah, jujur setelah sering mengikuti akunnya Ivan Lani nih media sosial, saya jadi terinspirasi ingin belajar juga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan itu saya mulai dari pesan WhatsApp. Karena kan WhatsApp itu adalah alat komunikasi yang hampir digunakan setiap hari gitu kan. Salah satunya adalah dengan mulai untuk tidak mempersingkat kata-kata ya. Di WhatsApp tuh kan karena kita ingin cepat jadi disingkat. Nah, itu mulai saya sekarang tidak menyingkat lagi. Awal-awal aneh gitu kan. Aneh banget ya nulis lengkap gitu. Tapi lama-lama malah jadi asyik dan malah memperjelas maksud sih ya. Dan kalau sekarang malah ngerasa aneh nih kalau disingkat gitu. Nah, yang terakhir, salah satu kegiatan yang saya terapkan juga untuk meningkatkan minat baca dan menulis di lingkungan pergaulan saya adalah menulis artikel tentang isi suatu buku gitu. Nanti artikel tersebut kemudian saya bagikan juga di media sosial. Kadang kalau di media sosial itu saya menyebut penulis atau penerbit bukunya alias nge-tag ya atau mention gitu. Ada beberapa lah yang pernah saya tulis misalnya tentang bukunya Umar Khayyam yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, Japanese Gentry, terus buku favorit saya ya, Lessons from Madam Chick, bukunya Desi Anwar, Simple Life, terus bukunya Ivan Lanin juga, Recehan Bahasa, terus Bumi Manusia, dan banyak-banyak judul lain. Nah, itu tadi obrolan saya tentang tindakan sederhana dan mungkin efektif ya untuk meningkatkan minat membaca dan menulis di lingkungan pergaulan. Segitu aja obrolan hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat.